tampilannya seperti ini saja ya. Ya, Pak. Semoga saja tetap bisa jelas ya, karena menjaga untuk pemantauan WiFi saya seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Mr. Lam ya. Nama lengkapnya Lutfi Muzamil, dan di sini saya mencoba untuk menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa saya memiliki medsos ya yang bisa diakses. Di sini ada YouTube, Instagram, sama Facebook, sama website. Namanya Lam FT Manjada Wajada, yang mana di dalamnya ada pembahasan tentang matematika, tutorial, berbagai tutorial, manfaat, info, training, motivasi, dan ceramah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa berkunjung ya. Semoga saja bisa memberikan kemanfaatan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya memiliki visi ya, memulai inovasi besar untuk mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Harapannya bisa memotivasi kepada kita semuanya. Sebelum pelatihan ini dilanjut, tentunya alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, jika ternyata misalkan putus kembali ya, mohon untuk japri atau SMS saja di grup ya, di grup Gelombang 8 supaya saya tahu. Khawatir saya eee, merasa keenakan untuk presentasi ya kan, malah sebenarnya terputus seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Barki, apakah mendengar? Ya, terdengar, Pak. Baik, oke siap. Sekali lagi mohon maaf ya, saya, nggak bawa handset, semoga saja Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa mengemaskan suaranya, dan semoga pertemuan hari keempat ini ya, hari terakhir pelaksanaan diklat editing video bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Baik, Amin. perkenalkan nama saya Lutfi Muzamil, MPD ya. Saya merupakan guru matematika SMP IT Darul Quran Bogor, kemudian saya diberi amanah sebagai Sekretaris MGMP Matematika Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat periode 2021 sampai 2024. Kemarin baru saja kita ya MGMP Matematika melaksanakan workshop ya, workshop terkait sosialisasi implementasi kurikulum merdeka lalu membuat modul ajar seperti itu. Kemudian saya termasuk sertifikat Apple Teacher ya, guru Apple yang sudah bersertifikat, kemudian Microsoft Innovative Educator yang bersertifikat, dan alhamdulillah kemarin baru saja mendapatkan predikat sebagai trainer Microsoft Indonesia, lalu praktisi workshop Google Workspace for Education, Websys EduTech Partner, dan blogger serta YouTuber. Beberapa prestasi dan karya saya, ya silakan nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian beberapa diklat, seminar, workshop, pelatihan yang saya isi ya. Ada berapa kali di sini Bapak Ibu bisa membaca. Kemudian pengalaman lainnya ya menjadi guru dan sebagainya. Lalu ada beberapa karya juga yang sudah saya hasilkan seperti buku, tulisan artikel, dan sebagainya. Secara keseluruhan itu tentang saya ya. Jika misalkan Bapak Ibu ingin mengenal tentang saya, silakan Bapak Ibu bisa searching ya di Google dengan nama saya, Lutfi Adnan Muzamil. Baik, kita langsung saja melanjutkan ya diklat ini. Yuk kita mulai. Jadi di pengumuman yang Bapak Ibu dapatkan ya, ada informasi bahwa materi diklat ya. Pertama itu adalah pengenalan umum pembuatan video. Yang kedua, pemasangan aplikasi editing video tanpa watermark. Kemudian yang ketiga mohon maaf, mengubah background video tanpa green screen. 4, teknik
recording, editing, dan publishing. Kemudian yang kelima, pembuatan channel YouTube dan optimasinya. Sebenarnya, ya, untuk pengenalan umum pembuatan video yang akan kita bahas secara online, ya, meeting online ini pada pertemuan hari ini. Adapun pemasangan aplikasi editing video, mengubah background video tanpa green screen, teknik recording, editing, dan publishing, serta pembuatan channel YouTube, itu nanti akan saya berikan berupa video tutorial melalui channel YouTube yang kami miliki. Karena memang tentunya dengan waktu yang sangat terbatas, ketika kita ingin membahas banyak sekali materi ini akan kurang seperti itu. Sebenarnya juga materi yang kedua, pemasangan aplikasi editing, sudah saya sebar ya, sudah saya share di grup premium ya. Kemudian mengubah background juga sama, teknik recording, editing, publishing juga sama. Nah, nanti untuk malam hari ini nih kita akan mencoba untuk membahas tentang pembuatan video, lalu apa manfaatnya, apa kendalanya, dan sebagainya. Nah, termasuk setelah meeting online ini selesai, ya, sampai jam 9 ya, nanti akan saya sampaikan tutorial terkait pembuatan channel YouTube serta optimasinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya Bapak Ibu yang misalkan belum bisa join di meeting online ini, bisa mengulang ya melalui rekaman meeting online ini. Insya Allah setelah rekaman ini, maksudnya setelah meeting online ini selesai, nanti akan ada hasil recordingnya, nanti coba saya lihat. Misalkan saya edit sedikit, kemudian saya upload, lalu saya share link. Seperti itu. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, sebelum kita lanjut lagi, tadi kita lupa ya, belum mengawali dengan doa. Semoga dengan doa ini kegiatan diklat ini bisa berjalan dengan lancar, dan mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan saya izin untuk memulai doa dengan menggunakan cara Islam, yaitu mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Materi ke-1, yuk kita mulai. Pengenalan umum pembuatan video. Jadi, diawali dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Media pembelajaran yang efektif itu apa? Kendala utama para guru itu apa? Solusi yang dilakukan guru itu bagaimana? Kemudian seberapa besar penggunaan medsos di era digital? Mungkin Bapak Barki, ya Bapak Barki dan Bapak Ibu lainnya mungkin bisa memberikan komentar terkait 4 pertanyaan ini. Silakan, Bapak. Iya, Pak. Untuk media pembelajaran yang efektif, mungkin di tiap-tiap sekolah berbeda ininya, apa Pak, kebutuhannya, Pak. Ada yang memang sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap, ada juga yang memang di sekolahnya itu jauh dari fasilitas teknologi, Pak. Kalau menurut saya media pembelajaran itu relatif, Pak. Tidak hanya berhubungan dengan teknologi, tapi juga berhubungan dengan alat peraga. Kendala utama para guru mungkin kalau untuk alat dan bahan ya Pak ya. Untuk alat dan bahan yang sulit dicari kadang ya. Tapi ada juga yang mudah didapatkan. Seperti itu. Itu sih Pak untuk media pembelajaran yang relevan di tempat saya. Karena di daerah saya jujur saja Pak, untuk mungkin sinyal hanya di area tertentu, tidak di ruang-ruang kelas, Pak. Hanya area tertentu saja. Dan untuk infokus juga terbatas, Pak. Karena Oke, kelasnya baik. Itu bukan masuk model. kendala ya, Bapak ya? Iya, kendala, Pak. Lalu mungkin Bapak Barki selaku yang memiliki pengalaman di daerah Bapak, mungkin apa solusi yang perlu dilakukan?
Minimal saya menggunakan teknologi untuk saya pribadi dulu, Pak. Maksudnya untuk Mhm. memudahkan saya terlebih dahulu sebelum saya, membantu, murid saya untuk memahami kegiatan pembelajaran. Minimal saya membuat PowerPoint dari bahan ajar yang saya baca atau, bahan-bahan untuk yang nanti disampaikan supaya, alurnya berurutan, Pak, seperti itu. Yang saya lakukan seperti itu, Pak. Baik baik. Kemudian tentunya dengan keterbatasan atau dengan kondisi yang terjadi ya di daerah Bapak, tentunya ini berpengaruh dengan tanggapan pertanyaan keempat ini Bapak ya, seberapa besar penggunaan medsos di era digital? Tapi, tidak menutup kemungkinan setiap siswa yang Bapak ajar itu tingkat apa Pak sebelumnya? Tingkat SMP atau Di SMA? SMA, Pak. SMA. Pastinya kan banyak yang memiliki gadget Pak ya? Iya. Sebagian besar sudah, Pak, sudah memiliki gawai atau gadget, Oke. handphone, walaupun, Heeh, dengan spesifikasi yang pas-pasan gitu, Pak, minimum untuk, heeh. Minimal bersosial media. baik, heeh, minimal mereka bisa mengakses YouTube seperti itu ya, Bapak, ya? Ya, minimal bisa mereka akses YouTube. Oke, baik 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 baik. Oke, terima kasih Bapak Barki yang sudah memberikan komentar terkait 4 pertanyaan ini. Saya coba cek dulu apakah ada yang berusaha untuk join, ternyata belum ada ya. Hanya kita ya, kita berdua. Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk peserta Bapak Ibu yang lainnya bisa mendengarkan rekaman online ini. Baik. Oke, saya izin untuk memberikan komentar balik ya Bapak ya, terkait komentar Bapak terkait tempat pertanyaan ini. Oke, Oh, baik. iya, Pak. Ya, jawaban dan komentar Bapak untuk nomor satu media pembelajaran yang efektif. Itu sangat setuju sekali ya, bahwa di setiap tempat ya, dimanapun sekolahnya, tidak bisa kita samakan. Mungkin saja di satu daerah, video itu merupakan media pembelajaran yang efektif. Di tempat lain, mungkin saja bukan video, tapi audio dan sebagainya. Dan tentunya kita sebagai guru harusnya paham ya terkait tipe belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Ada yang memiliki tipe belajar berupa audio saja. Jadi siswa kita itu akan paham ya hanya dengan mendengarkan saja dan itu menurut mereka lebih efektif. Siswa lainnya belum tentu dengan mendengarkan saja menjadi paham, karena dia memiliki tipe belajar berupa visual, ya. Jadi dia harus melihat gitu. Tidak hanya mendengarkan, tetapi dia harus melihat melalui mata mereka. Ada juga yang tidak bisa mendengarkan saja, tidak bisa, kemudian melihat saja tidak bisa, tetapi dia akan paham ketika dia praktek langsung. Nah, itulah yang dinamakan tipe belajar kinestetik seperti itu. Jadi, untuk menjawab pertanyaan pertama ini ternyata ada banyak faktor. Dari faktor internnya yaitu siswanya atau gurunya, termasuk juga faktor eksternnya, apakah di lingkungannya itu mendukung ya dengan fasilitas yang ada, apakah media pembelajaran yang efektif itu bisa terwujud atau tidak, seperti itu. Nah, harapannya untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, setiap stakeholder sekolah, guru, dan sebagainya tentunya bisa saling untuk bekerja sama menghasilkan solusi untuk yang efektif seperti itu. Bapak Barki, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak, masih. Oke, baik. Alhamdulillah ya.
baterai saya masih ada, kemudian WiFi saya pakai HP saya. Tadi sempat ngedrop lagi, makanya tadi gelap wajah saya kelihatan Bapak. Wajah nggak Enggak ya? tertampil, Pak. Iya, Nggak tampil ya, berarti iya layarnya doang tidak ya. terlihat Oke, baik. layarnya. Kemudian yang kedua, kendala utama para guru apa? Nah, tadi sudah disinggung ya. Ada yang mungkin saja faktornya faktor intern, males, ya kan, nggak mau maju, misalkan, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Atau mungkin dari faktor ekstern, kitanya sudah semangat-semangat, tapi sekolahnya nggak mendukung. Atau sekolahnya mendukung, kitanya mendukung, waktunya yang nggak mendukung, dan sebagainya. Makanya saya sangat memberikan apresiasi ya, apresiasi kepada Bapak Barki yang tadi sudah disampaikan Bapak Barki bahwa sekolahnya demikian-demikian, akan tetapi Bapak sudah mulai berani untuk maju satu langkah, bahkan beberapa langkah di antara guru-guru Bapak yang lainnya ya. Ya, tapi mungkin saja guru-guru lainnya sudah bergerak. Hanya saja saya berusaha untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Barki khususnya yang sudah berani ya memiliki sikap seperti itu. Tentunya hal itu Terima didasari dengan cita-cita Bapak yang sangat mulia untuk bisa menyajikan media pembelajaran yang efektif yang bisa dipahami oleh siswa Bapak di sana. Bukan begitu, Bapak? iya, Pak. Terima kasih. Iya, oke, baik. Lalu solusinya apa? Ya solusinya gampang. Kita diawali dari kita sendiri gitu kan, diawali dari diri kita, kemudian kita berusaha untuk belajar, belajar dan belajar. Harapannya semoga dengan hal itu kita bisa semakin memiliki ilmu ya, baik di terkait pedagogiknya ya, pembelajarannya maupun dengan tambahan ilmu terkait media pembelajaran yang kita gunakan seperti itu. Kemudian untuk jawaban keempat, seberapa besar penggunaan medsos di era digital ini? Ya, tentunya kita paham ya bahwa zaman sekarang sudah besar-besaran ya. Di mana-mana baik itu anak kecil, ya, dewasa, remaja, orang tua sudah memakai handphone, tablet, laptop dan semuanya. Bahkan apalagi ketika kemarin ya kita mendapatkan musibah atau ujian ya terkait pandemi COVID ya, dan bahkan di berita katanya akan diberlakukan PPKM lagi Bapak Barke dan Bapak Ibu sekalian. Ya, harapannya semoga kita bisa mengambil ya sisi positifnya ya dan hikmahnya. Salah satunya kita akhirnya melek teknologi. Ya, benar nggak Bapak Barke? Benar, Pak, untuk mengatasi Iya, lost learning, Pak. betul. Iya, benar sekali ya. Mungkin Ah, saya kalau boleh cerita juga sama dulu, ah, kita nggak tahu terkait Google Meet, kita nggak tahu terkait Zoom, kita nggak tahu terkait Microsoft Teams dan sebagainya. Bahkan dulu kita hanya tahu oh ada Google Classroom, tapi kita nggak secara intent ya atau besar-besaran menggunakan aplikasi itu. Nah, dengan adanya pandemi, kita melek teknologi dan sebagainya hingga akhirnya kita berusaha untuk mencoba membuat media pembelajaran yang bisa diakses oleh orang lain, oleh siswa-siswa kita. Salah satunya ada YouTube dan sebagainya, seperti itu. Baik, wah kita sudah membahas 4 pertanyaan ini sudah panjang lebar nih Bapak ya. Ternyata asik juga nih. Ya, harapannya nanti Bapak Ibu bisa join ya yang belum join dan kalau memang ada hal ya, nanti kita bisa share lah link rekamannya. Oke, baik. Setelah ini ya kita akan mencoba untuk mengulas Bapak ya, problem yang dihadapi oleh guru. Nah, kebetulan ini sebenarnya problem ini terjadi saat pandemi Bapak. Mungkin di Bapak sudah mulai itu ya, tatap muka atau gimana Bapak? Sudah tatap muka 100%, Pak.
100%. Baik. Oke, di sekolah saya juga sudah, Pak. Hanya saja bolehlah ya kita mencoba untuk mengulas lagi ya problem yang dihadapi oleh guru. Mungkin saja walaupun ini mungkin di masa-masa pandemi akan tetapi bisa jadi ini juga dirasakan saat pembelajaran sudah tatap muka 100% seperti itu. Ruang dan waktu, penggunaan ruang dan waktu untuk proses transfer knowledge menjadi terbatas. Bisa jadi walaupun secara tatap muka, akan tetapi dengan keterbatasan waktu bisa saja terjadi Bapak. Artinya ruang dan waktu itu bisa terbatas gitu walaupun kita tatap muka. Maka solusinya ya kita mencoba untuk membuat video ya. Jadi untuk diklat ini ya kita fokusnya ya media pembelajaran berupa video gitu. Kita mencoba untuk membuat video. Tapi dalam pembuatan video pun ya kita harus pandai ya untuk mengedit video supaya bisa enak, nyaman, mudah dipahami oleh siswa-siswa kita. Harapannya dengan adanya diklat editing video ini, Bapak Ibu memiliki keterampilan ya, keterampilan seperti itu melalui tutorial-tutorial yang sudah saya buatkan untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu. Lalu kurikulum. Materi kurikulum tak bisa tuntas walau bisa disesuaikan penyampaiannya karena kondisi. Nah, sangat menjadi keniscayaan tersendiri ya dengan adanya kurikulum merdeka. Tapi sebelum kita lanjut, ngomong-ngomong di sekolah Bapak sudah mengadopsi kurikulum merdeka atau belum nih? Sudah Pak, di tahun 2021 sudah menjadi sekolah penggerak pertama di daerah Parung Panjang, Pak. Wah, selamat, selamat, selamat. Wah, berarti angkatan yang kedua nih berarti ya Bapak ya? Iya, benar Pak. Ya. Nah, ini merupakan keniscayaan tersendiri ya, bahwa dengan adanya pandemi hingga akhirnya Menteri Pendidikan mengeluarkan kurikulum merdeka yang mana ternyata dengan keterbatasan waktu ya kan, yang misalkan saja kalau saya tidak salah mapel-mapel sains ya yang sebelumnya babnya 12 menjadi 4. Ya, ya kan Bapak ya? Benar Pak, benar. Nah, kemudian misalkan matematika saja nih yang harusnya ini disampaikan, nggak perlu disampaikan. Artinya hanya esensi-esensinya saja yang disampaikan. Nah, nanti tinggal mereka-mereka yang mau minat, maksudnya mau mendalami, ya kita kasih materi selanjutnya atau materi pendalaman dan sebagainya. Nah, semoga saja dengan keringanan ini bisa menjadikan anak didik kita lebih baik lah seperti itu. Lalu pemahaman daring membuat guru sulit memastikan siswa paham terkait materi ajar. Nah, mungkin saja ini bisa kita sampaikan, maksudnya saya katakan bahwa saat kita tatap muka ya, belum tentu siswa itu langsung paham. Nah, dengan adanya video yang kita buat, lalu kita share gitu kan, di rumah mungkin siswa buka lagi dengan kondisi yang sunyi, ya kan, tenang, siswa itu bisa paham. Nah, harapannya Bapak Ibu, Bapak ya khususnya ini yang hadir pada pertemuan kali ini, cobalah nanti kita bahas bagaimana cara buat YouTube, lalu Bapak bikin video, lalu di-upload, lalu di-share ke anak-anak, gitu kan. Nah, wah ini guru saya nih, karya guru saya, wah saya coba dengar, oh ternyata gampang dipahami, Pak. Itu sebuah keniscayaan gitu. Nah, termasuk saya di grup ya, mungkin Bapak Barki lihat ya, saya nge-share gitu. Harapannya di samping saya memberikan apa, membantu ya guru-guru yang mungkin saja belum sempat membuat video, saya share, kemudian kalau ada sisi positifnya yaitu membuat rangsangan ya atau memotivasi guru-guru supaya berkarya, itu sangat bersyukur sekali seperti itu. Sinyal. Ya. Ya, ini nanti bisa disamakan dengan mungkin saja saat jadwal kita di hari itu tanggal merah gitu kan, atau ada kegiatan-kegiatan apa gitu.
pastinya kan akan terhambat gitu kan. Nah, dengan adanya pembuatan video ya yang Bapak Ibu lakukan, anak-anak walaupun misalkan libur, tetap mereka bisa menerima pembelajaran kita seperti itu. Nah, tinggal nanti di kelas ya karena mereka sudah mendapatkan materi penjelasan melalui video, nah, di sekolah, di kelas ya, tinggal kita memberikan soal-soal latihan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Itu bagi guru ya, bagi siswa pun sebenarnya sama ya. Seperti ini ya. Ruang waktu tertekan gitu kan. Wah, harus paham gitu kan, apalagi materi-materi mapel-mapel lainnya ada seperti itu. Jenuh dan lelah gitu kan. Nah, makanya alangkah baiknya kalau misalkan di kelas ya, kita nggak perlu panjang lebar banyak teori ya. Esensinya saja kita sampaikan, kemudian latihan-latihan soalnya kita sampaikan, sedikit saja, kemudian kita coba untuk membuat game yang asik itu supaya mereka tidak jenuh. Lalu, nah setelah ini Bapak, Ibu memberi penjelasan tambahan ya melalui video ini seperti itu. Harapannya nanti bisa dipelajari di rumah gitu. Jadi harapannya rasa jenuh dan lelah tidak terjadi berlarut-larut seperti itu. Sinyal juga sama tadi ya. Oke, baik. Sehingga untuk guru ya yang harusnya mentransfer knowledge dan siswa dapat menerimanya secara baik tidak bisa terlaksana kalau problem-problem tersebut masih terjadi. Maka solusinya ya silakan guru menyiapkan sebuah video pembelajaran ya untuk menambah pemahaman siswa ya kan. Misalkan saja nanti Bapak Ibu bisa membuat pembahasan-pembahasan soal gitu kalau misalkan di matematika dan sebagainya. Bahkan itu lebih penting ya kan daripada hanya sekedar teori gitu. Teorinya matematika itu sedikit ya kan. Tetapi untuk soal-soalnya bermacam-macam gitu. Ada yang low, ada yang middle, ada yang hot seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membahas ya kan lalu diramu menjadi sebuah video pembelajaran yang asik seperti itu. Pertanyaannya, kenapa harus video pembelajaran? Oke. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya, khususnya yang hadir pada pertemuan malam hari ini ya Bapak Barki bisa menanggapi mungkin silahkan. Kalau video mungkin bisa diputar berulang kali, Pak. Kemudian Ada lagi atau cukup? kalau video juga kalau kita lupa di menit-menit tertentu bisa kita dicek kembali, Pak, menit tertentu tersebut. Sehingga paham, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ya, video itu menurut saya pribadi itu mencakup ya, mencakup tipe belajar yang dimiliki oleh siswa. Kenapa? Audio di video ada audionya. Tipe siswa belajar yang visual di video ya ya pasti ada visualnya yang ada penampakannya ditambah ada audio. Mereka yang kinestetik pun sama gitu kan. Mereka mau praktek ya nanti kita mencoba untuk videonya itu kita mencoba gaya-gaya praktek seperti itu sehingga siswa yang memiliki tipe belajar kinestetik merasa terjun ya di dalam video tersebut. Nah, tinggal kita sebagai guru ya bagaimana sepandai-pandainya kita meracik ya membuat video melalui editing video yang menarik seperti itu. Kemudian ada sebuah ya Kellerman dan Meyers ya kan Meyer ya mohon maaf ya itu mengatakan bahwa experience indicate that your children can benefit from creating multimedia project that include text ya graphic image audio and video particularly in the form of animation ya karena bahwa pengalaman ya yang sudah dilakukan ya kan oleh mereka itu mengindikasikan bahwa
anak-anak muda ya dapat memperoleh ya sebuah keuntungan dari pembuatan proyek multimedia yang di dalamnya termasuk ada teks, grafik, foto, audio, dan video yang di dalamnya kita ramu menjadi sebuah animasi seperti itu. Itulah sebuah kenapa video pembelajaran kita pilih. Kemudian Aresto Hadisutopo menyebutkan bahwa sistem multimedia mempunyai beberapa keuntungan. Satu, mengurangi penggunaan kertas, menghindari kehilangan file. Kalau misalkan kita sudah ngupload di Google Drive atau di YouTube, wah, insya Allah nggak akan hilang. Mengakses dalam waktu bersamaan. Si A ngakses, si B ngakses, si A ngakses baru menit ke-5, si B ke menit ke-10, ke-7, dan sebagainya. Itu bisa diakses gitu kan. Kalau misalkan buku cetak misalkan, ya kita tidak menafikan keuntungan buku cetak ya. Maksudnya kita membahasnya fokus ke video ya, bukan lainnya gitu. Ya, kita membahas itu. Video kan, memberikan informasi multimedia lebih lengkap. Ada audionya, ada videonya, gambarnya, dan sebagainya. Mengurangi waktu dan biaya. Maksudnya apa ini? Ya, jadi gini Bapak. Kalau misalkan kita mengajar 5 kelas, ternyata tingkatannya sama, kelas 10 semua. Coba, kalau jadwal ini kita harus menerangkan lagi, waktunya habis, biayanya misalkan kita pakai penghapus, pakai apa, spedol dan sebagainya. Coba kalau kita bikin video. Sama kan materinya, ya udah diputar ketika kita masuk ke kelas A, diputar, B diputar, tinggal kita latihan-latihan seperti itu. Memberikan interaksi visual dan sebagainya. Lalu saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memiliki kesepahaman dengan saya bahwa video pembelajaran itu bisa menjadi penunjang bahkan menjadi hal utama untuk siswa belajar. Apakah setuju atau bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Tadi ada Ibu Elara, kayaknya keluar masuk entah berhubungan dengan sinyal atau tidak, Pak ya. Sudah 2 kali. Oke, Dan di grup oke. ngechat Telegram juga. Baik. Salam. Baik, saya akan rekam Ibu. Jika Ibu tidak bisa join lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini masih direkam ya kan? Oke. Oke, jadi kita memiliki pemahaman yang sama ya Bapak ya, bahwa Iya, Pak. video pembelajaran itu adalah bisa menjadi penunjang, bahkan hal utama untuk siswa belajar. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada pertanyaan nih Bapak, yang mana? Video dari internet yang kita nggak tahu siapa pembuatnya, lalu bagaimana belajarnya dan sebagainya, atau Bapak Ibu memilih video buatan sendiri yang orisinil? Kalau misalkan sudah paham bagaimana cara pembuatan, ya mending buatan sendiri, Pak, orisinil, Pak. Oke, Karena baik. Ya, oke, baik. Oke, saya memberi apresiasi ya kepada Bapak Ibu yang memiliki tekad bahwa video buatan sendiri yang orisinil itu dipilih. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa keuntungan video buatan sendiri itu banyak, Bapak. Yang pertama, menjadi berani tampil dan terlatih dalam berbicara. Oke. Jujur saja Bapak, bahwa sebelumnya mungkin saya pribadi merasa malu, ya kan, canggung, apalah yang menjadikan kita nggak berani tampil, ya kan. Dengan kita mencoba untuk latihan sendiri, merekam sendiri gitu kan.
terbiasa ngomong di depan layar, nggak ada orang misalkan, ya nggak apa-apa. Kita mencoba untuk berbicara, ya kan. Nah, lama-kelamaan, walaupun di depannya ada orang, nggak ada orang banyak dan sebagainya, dia akan berani tampil, ya, karena sudah terlatih dalam berbicara seperti itu. Lalu untuk yang kedua, menjadi percaya diri, Bapak. Yang ketiga, semakin pandai membuat video dengan mudah dan orisinil. Kenapa? Karena sering berlatih gitu. Sering berlatih. Mungkin awalnya males gitu, awalnya susah banget. Nah, makanya di kelas editing video ini saya mencoba untuk menyajikan tutorial yang sangat mudah untuk Bapak Ibu praktekkan. Untuk Bapak Ibu praktekkan. Intinya dasar-dasarnya silakan Bapak Ibu kuasai. Nanti bisa dikembangkan sendiri gitu. Nah, kebetulan fokus saya adalah editing video melalui handphone. Gitu. Nah, nanti kalau memang ada kesempatan lain, nanti akan saya buka video pembuatan tentang, maksudnya menggunakan tablet atau laptop, ya kan, dan sebagainya. Tetapi spesifikasinya tentunya khawatir saja kalau pakai laptop spesifikasinya harus memadai. Kalau misalkan handphone kan yang penting Android saja, insya Allah bisa semua gitu. Mau pakai Samsung, mau pakai Nokia, mau pakai Vivo, iPhone, itu terserah gitu. Tapi kalau laptop mau nggak mau, satu, RAM-nya harus gede, dua, harus memiliki poin misalkan, dan itu pun harus versi terbaru dan memiliki aplikasi screen recording dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang perlu dibutuhkan. Tetapi kalau handphone itu cukup hanya beberapa aplikasi saja Bapak Ibu sudah bisa membuat gitu. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu berani tampil, ya, tinggal Bapak Ibu silakan ngerekam saja Bapak berdiri di depan papan tulis, ya, pakai spedol, itu menjadi video yang orisinil gitu. Misalkan keterbatasan skill dalam editing video, ya nggak apa-apa, hal itu tinggal nanti belajar sedikit demi sedikit bagaimana cara menambahkan teks, bagaimana cara menambahkan audio dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu coba membuat openingnya, closingnya, hingga akhirnya Bapak Ibu memiliki skill pembuatan video yang menarik seperti itu. Yang keempat, menjadi lebih percaya bahwa hal ini penting untuk murid. Kenapa? Ya ini jawabannya nomor 5. Murid lebih paham dan suka video buatan gurunya sendiri karena ada ikatan batin. Ah, ini siapa sih? Nggak tahu saya. Walaupun semenarik mungkin, kalau bukan gurunya, kayaknya kok gimana gitu. Tapi kalau misalkan walaupun sederhana, guru tersebut membuat dengan kebesaran hati dan sebagainya gitu kan. Wah, ini guru saya nih yang buat gitu kan. Wah, kayaknya nih enak didengar, ya, walaupun sederhana gitu. Hingga akhirnya murid-murid bisa paham gitu. Lalu yang keenam ini, melakukan sebuah branding bagi guru dan sekolah. Maksudnya apa? Misalkan Bapak Ibu membuat sebuah video gitu kan. Kemudian di dalam video itu Bapak dan Ibu sekalian memasang logo gitu kan, logo nama Bapak sebagai guru dan logo nama sekolah gitu kan. Nah, itu merupakan promosi yang sangat besar gitu kan. Wah, ternyata sekolah itu seperti ini gitu kan. Apalagi ditambah opening terkait keadaan sekolah dan sebagainya. Dan itu gratis, Bapak. Kita bikin channel YouTube gratis enggak? Gratis. Apalagi gratis dan sebagainya kita share ke WhatsApp ya kan, dan sebagainya. Kita tidak membahas setelah itu, ya. Kalau membahas setelah itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kita dapatkan seperti itu. Dan Menteri Pendidikan, ya kan, Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa literasi digital penting pada keberlangsungan pembelajaran jarak jauh. Walaupun
kita sudah tatap muka, tentunya hal ini masih bisa kita katakan jarak jauh, gitu kan. Kenapa? Misalkan saja waktu yang terbatas di sekolah, ya kan, dengan adanya video, ya kan. Berarti kan kita mencoba nge-share, anak-anak mempelajarinya, lalu kalau misalkan ada yang belum paham, anak-anak SMS ke kita, itu kan bisa dikatakan masih berlangsungnya pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Lalu kesimpulannya adalah, saya mencoba untuk memberikan ya pemahaman kepada Bapak Ibu dan kita sepakat bahwa video pembelajaran itu sangat penting sebagai solusi bagi guru saat pembelajaran daring yang terbatas. Berarti bisa dikatakan juga saat pembelajaran tatap muka yang terbatas. Apanya? Ruang dan waktunya gitu kan. Sehingga video pembelajaran berusaha untuk memberikan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran itu bisa bertambah. Seperti itu Bapak. Lalu harapan saya ya selaku trainer di Diklat Editing Video ini, harapannya Bapak Ibu setelah mengikuti Diklat ini ya jadi paham ya bahwa membuat video itu mudah dan penting dalam proses pembelajaran. Guru jadi tidak sepenuhnya mengandalkan konten video ajar yang tersedia di internet, tetapi berusaha untuk bergerak untuk membuat sendiri. 3, mohon maaf. Guru membuka diri untuk melatih keterampilan membuat konten video agar orisinil. Guru memberi penunjang bahan ajar bagi siswa untuk memperkuat pemahamannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga silahkan setelah Bapak Ibu sudah memiliki skill editing video, ya kan, mencoba lebih menambah skill lagi, yaitu membuat channel YouTube yang nantinya karya-karya Bapak Ibu kita upload, setelah itu kita share kemana saja, ya kan? Kemana saja. Yang terpenting Bapak Ibu jangan memikirkan, wah malu, wah nanti viewernya sedikit, nggak usah, jangan ya. Kalau boleh jujur ya, dulu saya juga berani-berani saja gitu kan, nge-share gitu kan, nge-share dan sebagainya. Ya alhamdulillah ternyata ada banyak masukan-masukan dari netizen gitu kan, sehingga kita mencoba untuk memperbaiki diri supaya video kita itu enak didengar, kemudian enak dipahami, hingga akhirnya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan dari video kita, seperti itu, dari karya kita. Nah, inilah tampilan halaman muka channel saya ya, LAM FT Manjada Wajada. Ada matematika, tutorial, info, training, motivasi, ceramah. Jadi nanti untuk video tutorialnya akan saya upload di sini Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya bisa selamanya Bapak Ibu lihat. Misalkan Bapak Ibu lupa, masih tetap bisa di sini ya kan, masih tetap di sini. Makanya tadi kata Bapak Barki ya, bahwa video itu bisa diulang-ulang. Ya ini salah satunya kan. Pembuatan video saya dari tahun lalu, ya 4 tahun lalu, 7 tahun lalu misalkan, masih tetap bisa kita buka gitu kan. Karena terarsip dengan baik gitu. Nah, kalau sudah, sebelum kita mencoba untuk membahas lanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bapak Bakti atau Bapak Ibu lainnya? Sementara tidak ada, Pak. Oke, baik. Sementara tidak ada ya. Ini sudah jam 9 ini. Oke. Nah, saya akan sedikit menjelaskan itu ya, menjelaskan sedikit ya, sedikit terkait teknis ya. Nah, oke. Untuk materi kedua dan kelima itu sebenarnya sudah saya sampaikan Bapak melalui video tutorial, melalui grup premium di Telegram, ya kan, pemasangan aplikasi editing, mengubah background video, teknik recording, editing, publishing, dan pembuatan channel YouTube serta optimasinya. Mungkin yang belum terkait pembuatan channel YouTube ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti akan saya share ya langsung ya tutorialnya. Setelah
meeting online ini berakhir. Yang terpenting ya, saya akan menyampaikan saja hal-hal teknis sedikit ya terkait editing video. Apa saja yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Praktek yuk, gitu kan. Apa saja yang harus disiapkan ya, dalam pembuatan video? Alat perekam, HP dan kamera, tripod, ini opsional ya. Ada dan tidak nggak apa-apa. Kain hijau, opsional juga. Karena nanti ada aplikasi, walaupun Bapak Ibu menyoting ya, background-nya bukan biru, bukan hijau gitu kan. Bisa saja nanti background-nya bisa diubah hijau gitu kan. Bisa diubah oleh warna lainnya bisa gitu. Karena ada aplikasi walaupun tanpa green screen pun background-nya bisa diubah sesuka dengan keinginan kita seperti itu. Alat editing bisa lebih dari satu gitu. Satu juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Background animasi plus hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan video pembelajaran. Apa maksudnya? Misalkan saja kita ingin menambahkan animasi, ada awan-awan, ada gedung-gedung di belakang, ya kayak misalkan kita melihat video-video yang dibuat oleh lembaga bimbel terbesar misalkan, Quran, Guru dan sebagainya seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya ini proses planning, tekad, niat, lalu action. Lalu produksi, silakan Bapak Ibu, produksinya bagaimana, proses editingnya bagaimana, proses finishingnya bagaimana, ekspor jadi MP4 atau move dan sebagainya, lalu di checking apakah sudah layak diupload, lalu publishing seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu proses perekaman, mungkin ini yang saya lakukan sebelumnya ya, yaitu apa? Saya mencoba untuk membuat teks, narasi pembelajaran. Setelah ini saya harus mengucapkan ini, pembukaannya teksnya bagaimana, penutupnya teksnya bagaimana. Awal-awal saya pakai teks Bapak Ibu, kalau boleh jujur ya. Tapi lama-kelamaan tanpa teks pun kita bisa jalan gitu kan. Dengan berkembangnya skill kita gitu kan, pengalaman kita gitu, yang dulunya kita tulis dulu gitu, lama-kelamaan kita nggak perlu teks gitu. Openingnya kita langsung jalan, closingnya langsung jalan, materinya kita sudah hafal gitu, karena berulang kali kita mencoba untuk mengajari siswa-siswa di kelas ini, kelas ini, kelas ini, dan sebagainya. Tinggal kita realisasikan dalam bentuk video pembelajaran seperti itu. Siapkan HP atau kamera, tripod, kain hijau, opsional ya. Proses perekaman bisa dimulai. Setelah perekaman, Bapak Ibu menuju ke proses editing dan finishing. Install aplikasi ganti background. Sudah saya sampaikan tutorialnya di grup Telegram dan sebagainya, ya kan? Lalu proses publishing. Nah, ini kayaknya di video yang ke-12 ini kayaknya terkait ekspor video. Bukan begitu Bapak Barki? Iya benar Pak, biar jadi MP4. Ya. Mohon maaf, ini ada apa ini? Cancel saja dulu. Oke. Nah, nanti akan saya sampaikan ya kan. Bahkan sudah disampaikan di grup Telegram seperti itu. Lalu silakan lihat tutorialnya. Ya udah. Kalau sudah diekspor, kemudian dipublishing, silakan Bapak Ibu bisa share linknya ke WhatsApp, Telegram, Facebook, dan sebagainya seperti itu. Oke. Lalu di tahap akhir ya, akhir meeting ini, Bapak Ibu silahkan ya, jika ingin memperdalam terkait Pintar Edit Video, bisa gabung di grup ya Telegram Pintar Edit Video. Pintar YouTube di sini juga ada. Bapak Ibu misalkan pingin bagaimana sih YouTube gitu, nah nanti bisa join di situ. Pintar Apple, iOS, iPad, Mac, masuk ke sini. CorelDRAW juga sama, Telegram, Google, Office, Lam FT, Manjada Wajada, channel cerdas matematika, silakan join di sini. Ini kebetulan
yang menjadi owner grup ini adalah saya. Jadi silahkan Bapak Ibu manfaatkan ya. Kami berbagi untuk para guru ya, para guru-guru Indonesia yang sangat hebat-hebat dan semangat untuk berjuang demi generasi Indonesia di masa yang akan datang seperti itu. Dan terima kasih dari saya, Lam FT Manjada Wajada. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk batas pengiriman linknya sampai hari apa ya, Pak? Oke, baik. Saya di dalam grup situ sudah dijelaskan bahwa sertifikat itu akan dikirimkan H+7 sampai selesai. Artinya apa? Ya kan? Harapannya sebelum H+7 itu sudah ada karya, sehingga setelah itu saya mencoba untuk membuat e-sertifikat setelah adanya karya dari Bapak Ibu gitu. Karena nanti di sertifikatnya ada keterangan bahwa Bapak Ibu menjadi peserta ini dan lulus seperti itu. Nanti kalau misalkan nggak ada karya, ya nanti nggak ada keterangan lulus gitu, hanya sebagai peserta saja seperti itu. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir maupun yang belum hadir, bisa untuk memperhatikan ya hal terakhir ini seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Durasi video yang saya buat, kira-kira yang saya buat itu hanya semenit, bagaimana Pak? Apakah tidak masalah? Karena kan keterangannya Wah, hanya ya, nama gitu, terus profile ya, gitu, seperti itu Pak. ya, siap. Oke, baik. Oke, terima kasih. Wah, jadi ingat ini saya terkait tips-tips bagaimana membuat video ya. Seperti ini Bapak, bahwa untuk pembuatan video yang saya coba sampaikan ya, instruksinya memang hanya ini ya. Harapannya itu sebagai stimulus rangsangan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri seperti itu, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Lalu saya baru ingat nih, ada tips ya dalam pembuatan video. Yaitu apa? Satu, Bapak Ibu jangan terlalu lama membuat video. Bagus video yang kita buat itu hanya 1 sampai 2 menit. Bahkan yang maksimal itu 3 menit. Kenapa? Kita lihat psikologinya anak. Anak tidak akan lama betah melihat video yang lama. Kecuali kalau itu proses ya. Misalkan proses pembuatan telur asin, praktek, proses terjadinya hujan. Itu lama nggak apa-apa karena proses. Tapi kalau misalkan materi-materi yang harusnya bisa dipecah-pecah, silakan Bapak Ibu pecah gitu. Jangan lama-lama gitu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Hingga akhirnya anak-anak paham, oh ini sudah paham. Lanjut lagi, oh paham, lanjut lagi, oh paham. Sebenarnya itu 1 jam karena sedikit hingga akhirnya anak-anak nggak kerasa gitu. Seperti itu tipsnya. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu mencoba untuk terus mengevaluasi gitu. Responnya bagaimana. Kalau misalkan nggak ada yang komen ya silakan Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke siswa-siswa Bapak Ibu sekalian, apakah videonya sudah enak dipahami dan sebagainya dan sebagainya. Apakah terlalu lama, apakah bertele-tele dan sebagainya. Itu beberapa tips ya terkait pembuatan video. Ada lagi Bapak? Cukup Pak, itu saja. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, baik. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan jam 9 lebih ya kan. Nanti akan saya coba merangkum ya link-link tutorial editing video yang sudah saya share di grup Telegram menjadi sebuah file PDF ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimpan PDF ini di Google Drive Bapak Ibu gitu kan. Nggak berserakan di grup Telegram, khawatirnya grup Telegramnya sudah menumpuk panjang kan. Kalau misalkan ini dijadikan file lalu diupload di Google Drive-nya Bapak Ibu,
atau di mana saja, tinggal buka saja filenya, nanti di situ lengkap tutorial-tutorial yang sudah saya lakukan seperti itu. Oke, itulah terkait penjelasan materi presentasi diklat editing video gelombang 8 yang kita lakukan dari hari Kamis sampai hari Ahad ini pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus 2022 bersama Mr. Lam. Semoga bisa bermanfaat ya dan tetap semangat ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin mengikuti gelombang ke-9 ya kan? Boleh banget. Nanti akan saya coba merancang diklatnya semenarik mungkin, bahkan nanti materinya lebih expert ya, artinya materinya materi lanjutan gitu. Kalau ini kan mungkin hanya dasar-dasar ya, nanti materi lanjutan gitu, sehingga Bapak Ibu yang sudah mencoba mencoba untuk join di gelombang berikutnya, karena nanti materinya saya berharap bisa materi lanjutan gitu. Seperti itu saja. Tentunya saya selaku penyelenggara ya diklat editing video ini, kalau banyak kekurangan ya kan dalam penyelenggaraannya, dalam pelaksanaan meeting online ini, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Bapak Ibu bersedia menjadi peserta diklat editing video ini pada gelombang ke-8 ini. Dan kami berharap dan berdoa ya, semoga Bapak Ibu semuanya sehat, sukses selalu ya kan. Dan tentunya kita menjadi pribadi guru ataupun apapun profesi kita ya, hingga akhirnya kita bisa mengantarkan ya anak-anak didik kita, bahkan anak kandung kita sendiri ya, menjadi generasi-generasi yang cerdas, yang bermanfaat ya kan. Kalau dalam Islam yang solehah ya, untuk masa depan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Sudah cukup. Cukup, baik. Sudah ada, silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita sharing saja di grup. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.